Ya, saudara, kembali lagi di Jogja Jelang Siang, Perdalam Informasi Menebar Inspirasi. Sesaat lagi kami akan ajak Anda berbincang mengenai potensi produk unggulan pertanian Kapanewon Pundong bersama dengan Bapak Sugeng Diono SP, selaku Koordinator Penyuluh BPP Pundong, dan juga pendiri komunitas Taman Lestari. Berikut ini. Iya, selamat pagi Pak Sugeng. Selamat pagi Mbak Norma. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat semua. Sehat ya. Terima kasih sudah hadir di Jogja Jelang Siang pada hari ini di awal pekan. Bapak mungkin bisa langsung saja diceritakan ya Pak, secara umum apa saja sebenarnya sih Pak potensi produk unggulan pertanian yang saat ini berkembang di Kapanewon Pundong begitu. Ya, terima kasih Mbak Norma. Yang pertama terima kasih bisa bergabung di TVRI Yogyakarta, bisa berbagi informasi. Yang pertama potensi pertanian itu terutama tanaman pangan, kemudian ada hortikultura, sayuran dan sebagainya. Kemudian yang ingin saya sampaikan yang menonjol itu adalah ada padi organik. Padi organik. Beras organik. Ya, ya. Nah, beras organik itu kalau di Bantul mungkin cuma dua kelompok tani. Salah satunya ada di Pundong, itu yang membanggakan. Kemudian juga ada namanya kuliner, Mbak. Kulinernya apa saja tuh Pak? Kulinernya itu jadul. Kuliner jadul, kuliner baik. Jadul, apa ya, tuh kuliner jadulnya mides. nih? Ya, mides adalah? Mie yang pedes biasanya, tapi itu terbuat dari tepung singkong. Tepung singkong, oke. Iya, yang mides sekarang lagi ngetren karena banyak gaya hidup itu yang ke arah sehat ya, untuk sehat, gaya hidup iya. sehat, makanya daripada tepung biasa menggunakan tepung singkong. Betul. Akhirnya ada mides ini, kemudian ada apa lagi Bapak? Ada mie pentil, kemudian produk turunannya itu ada namanya abangan Mbak. Adalah? Dan itu satu-satunya di Indonesia cuma di Pundong. Abangan itu apa Pak? Abangan itu apa ya? Semacam kayak limbah, kayak busa, tapi nanti dibikin kayak capcay. Oh, iya. Oke. Itu dari singkong juga? Singkong juga, turunan dari tepungnya itu. Kemudian masih ada lagi mungkin potensi pertanian? Kalau yang ingin saya tonjolkan, yang perlu kita informasikan bahwa di Pundong itu ada kampung, namanya Kampung Alpukat, Mbak. Okay. Dan itu di pegunungan. Wow. Jadi Pundong itu ada daerah yang landai, ada yang pegunungan, dan ada yang terjal. Jadi 3 desa yang ada di Pundong itu di Sri Hardono, itu wilayahnya cuman dataran. Pancurjo juga dataran. Kemudian yang Seloharjo itu ada pegunungannya. Gitu. Jadi sejauh ini kemudian yang menjadi unggulan adalah saat ini yang ingin diangkat adalah tadi ya kebun alpukat itu begitu ya? Sama beras organiknya juga. Beras organik juga. Saat ini seperti apa kemudian perkembangannya Bapak? Jadi beras organik itu memang perkembangannya lambat Mbak. Karena memang petani itu kan pola pikirnya sudah tua-tua ya. Jadi ketika ada inovasi baru itu juga responnya juga lama. Tapi ketika ada semacam keunggulan-keunggulan mulai harga atau tingkat kesehatan itu mulai tertarik. Gitu. Solusinya seperti apa Pak untuk menghadapi kendala-kendala seperti ini dengan petani-petani yang mungkin tadi Bapak katakan begitu ya sudah senior seperti itu? Yang pertama kita dari tim BPP itu kan selalu ada namanya pendampingan Pak. Pendampingan, kemudian kita ada namanya pertemuan secara intens, kita juga menghadirkan dari dinas, kita juga perdagangan kita gandeng, teman-teman yang punya potensi mau beli beras itu kita gandeng. Karena yang susah itu juga segmen pemasaran, Mbak. Karena harganya lebih premium. Premium begitu ya. Oke, nanti sebelum ke sana mungkin saya juga ingin menanyakan tadi ada 2 kemudian unggulan padi organik dan juga alpukat. Nah, secara geografis sendiri bisa dijelaskan seperti apa kemudian kondisinya begitu ya, termasuk kesuburan tanah ataupun ketersediaan sumber air di Pundong, apakah memang sangat mendukung untuk keunggulan komoditas tersebut begitu? Baik, kalau 2 desa yang Sri Hardono dan Panjang itu kalau air itu nggak masalah. Tapi yang saya salut itu ketika di daerah pegunungan kok malah bisa tanam alpukat yang bagus. Nah, itu bagaimana tuh ceritanya mungkin dari awal? Bagaimana jadi masyarakat dan juga petani bisa mengembangkan potensi dari alpukat itu sendiri? Itu kekuatan mental. Kekuatan mental, kemudian niat. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa di pegunungan itu kan kalau musim seperti ini kurang. Padahal lahannya itu berbatasan dengan Gunung Kidul. Kalau di map itu udah masuk Gunung Kidul kalau di map. Nah, tapi dia bagus banget, Mbak.
Jadi kebunnya itu udah ada trek jalannya, itu sekitar 3 hektar. Dan udah mulai berbuah. Nah, yang menarik itu hampir setiap kampung rumahnya itu ada alpukatnya. Oh ya, oke. Dan itu dulu memang dukungan dari Dinas Pertanian Kabupaten Bantul. Nah, kemudian sejauh mana juga dukungan ataupun kebijakan dari pemerintah kelurahan maupun kabupaten dalam melihat peluang-peluang yang ada di Pundong ini, baik dari padi organik, kemudian juga dari alpukat, dan tadi ada makanan-makanan yang sudah Bapak sebutkan begitu ya? Ya, baik. Sebenarnya kalau potensi itu pasti desa itu udah tahu, Pak. Udah tahu dia punya kekuatan apa, mau dipus di mana, didorong di mana. Cuman ada keterbatasan bahwa kalau pembiayaan kita nggak ya, Mbak. Pembiayaan itu kita kadang nggak ngepus di situ, nggak sampai ke pembiayaan. Cuman kita pasti mencarikan jalan keluar. Misalnya ada beberapa teman kita kan se-Indonesia itu punya link ya, penyuluh se-Indonesia itu kita ada beberapa yang udah kunjungan. Nah, bagusnya lagi yang punya kebun alpukat itu melek teknologi, Mbak. Oh iya, Ya. Itu apakah bisa dikatakan kemudian petani muda atau seperti apa, atau mix begitu saat ini? Iya, dibilang masih muda. Oh gitu ya. Masih Jadi muda. Istrinya memang, yang pemasaran. Istrinya pemasarannya bagus. Oke. Kalau alpukat nggak ada masalah untuk Jadi memang pemasaran. secara digital begitu Iya. ya. Oke, baik. Setelah itu kita kembali lagi mungkin tadi ke pertanian organik begitu ya. Mungkin Bapak bisa menyampaikan juga sejauh mana penerapan yang sudah berjalan di wilayah Pundong, termasuk berapa kemudian perkiraan luas lahan Pundong yang saat ini sudah sepenuhnya menerapkan sistem organik ataupun ini semi organik begitu, Bapak bisa disampaikan. Baik, jadi kalau yang Pundong khususnya yang kelompok Buka Lestari Munggang itu sudah organik. Kita sudah tahap 2 kali sertifikasi. Dan yang sertifikasi kemarin barusan kita laksanakan, nanti turun sertifikasi yang tahap kedua itu di bulan November. Jadi sebelum kita habis kontrak organik itu kita perpanjang lagi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kaitannya dengan luasan itu kita tambah lagi, Mbak. Nah, yang menjadi masalah itu kan tambah luas itu harus dikawal terus, Mbak. Oke. Karena untuk menjadi organik itu hampir 3 tahun itu harus proses terus. Syarat-syarat atau untuk menjadikan sebuah lahan organik itu apa saja sih, Pak? Harus ada berapa kilometer dari lahan yang non organik atau seperti apa gitu? Ini kan jadi edukasi juga untuk masyarakat begitu ya. Baik. Jadi yang pertama memang harus membentuk suatu kawasan. Satu kawasan di mana semua berkomitmen menjadi sebuah kawasan organik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kaitannya dengan peraturan. Oke. Peraturan bahwa itu ada namanya SOP. Nah, SOP itu misalnya sekian tahun berturut-turut nggak boleh tersentuh kimia. Itu yang kedua. Yang ketiga itu pengairan. Ini yang paling krusial, pengairan. Karena yang paling bagus itu sebenarnya pengairan tapi dari air bawah tanah, dari air tanah. Itu yang paling bagus. Oke. Karena dia tidak terpengaruh orang lain. Nah, ketika pakai irigasi itu yang paling susah dikendalikan. Oke. Karena air itu kan mengalir. Entah sebelah hulunya pakai apa itu bisa mempengaruhi. Oke, Bapak mungkin bisa disampaikan juga begitu ya, apa sebenarnya manfaat dari pertanian organik bagi petani, bagi lingkungan, dan juga kualitas dari hasil pertanian itu sendiri begitu, Pak? Baik, yang pertama dari lingkungan dulu ya, Mbak ya. Dari lingkungan itu otomatis secara simbah-simbah dulu itu sudah menerapkan seperti itu. Jadi alam itu kan harus ramah. Ketika pembenah tanah itu dari bahan-bahan organik, itu dia akan semakin subur. Semakin lama semakin subur. Kalau itu digunakan terus-menerus. Yang kedua, pemakan kimia. Kalau secara berlebihan, dia akan merusak tanah. Ya. Yang kedua, dia akan merusak ekosistem. Itu kalau dari lingkungan. Sebenarnya kita itu kan nggak boleh memusnahkan sebuah hama. Iya. Tapi mengendalikan Mengendalikannya begitu ya. Iya. Ini juga menjadi salah satu kendala begitu Pak untuk mengendalikan hama di kemudian lahan organik ini, atau bagaimana solusinya? Yang pertama, kalau sudah terjun di organik itu kan harus ada pengamatan rutin, Mbak. Pengamatan, Deteksi. pengawasan begitu ya? Pengamatan. Pengamatan, oke. Pengamatan lokasi. Jadi deteksi sedini mungkin. Timbulnya apa. Nah, ketika sudah mengetahui semacam itu, kan ada pelurunya, ada cahayati. Oke. Nah, itu yang menjadi Diantisipasi. Iya, begitu antisipasi, ya? ya. Baik, nanti kita lanjutkan lagi. Pak Sugeng, usai jeda tetaplah bersama kami.
hati, kamu selalu ku nanti. Ada walau saat ini hanya di mimpi. Waktu denganmu selalu berharga, arti cinta jadi berbeda. Tangis tawa penuh rasa, ingin ku rasa selamanya, bahwa kau selalu ada. Selamat ulang tahun, Fauzan. Masih ku nanti, berharap kamu kembali. Andai ku bisa memilih, kamu kan selalu ku Sekarang itu kalau dibandingkan mungkin exactly jumlahnya itu mungkin agak jumlahnya berubah-ubah, tapi kalau dari persentasenya itu 12% itu lansia. Aging gracefully itu menua dengan elegan. Ya, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kebahagiaan, kesyukuran, sehat fisik, mental, itu ekonomi dan keluarga yang tidak mendukung itu lumayan berpengaruh karena ekonomi itu termasuk tantangan yang terbesar. Selain ekonomi, dukungan keluarga. Memang penyakit tidak menular itu masih menjadi masalah kita bersama, jadi tidak hanya hipertensi, diabetes, stroke, rematik misalnya seperti itu. Itu tidak hanya itu. Jadi tidak hanya penyakit fisik ternyata itu. Yang kami sedihkan itu banyak lansia dengan gangguan mental. Ya, masih bersama Pak Sugeng Diono selaku Koordinator Penyuluh BPP Pundong dan juga sebagai pendiri komunitas Taman Lestari. Bapak tadi menyatakan juga bahwa ini kemudian dengan adanya produk-produk organik ini adalah satu solusi untuk masyarakat ingin kemudian hidup sehat begitu ya. Mungkin Bapak tadi bisa disampaikan juga untuk produk-produk organik saat ini seperti apa, kemudian pemasarannya di masyarakat, serapannya ke masyarakat seperti apa Bapak, dan apa kendalanya begitu selain tadi pemasarannya begitu ya. Ya baik, terima kasih. Jadi setiap program itu pasti punya kendala Mbak Norma. Jadi kendala yang beras organik itu yang pertama tentang kelangsungan besoknya, budidayanya, kelangsungan apakah dia itu masih mau meneruskan atau enggak, itu juga kendala karena petani sudah tua-tua. Itu yang pertama. Yang kedua, kendala pemasaran itu juga menjadi kendala utama karena serapan yang telah terjadi itu belum bisa maksimal, gitu. Kemudian juga ada kendala lain, misalnya plastik sekarang mahal, Mbak. Betul. Nah, plastik mahal, konsumen nggak mau naik. Jadi kadang ya gimana ya, mumpung ini kesempatan kita hadir, apabila ada pemirsa yang bisa saling bersinergi, kita harapkan saling bantu. Toh itu kalau misalnya dijual lagi masih untung, Mbak. Begitu ya. Berapa Pak kalau bisa disampaikan untuk beras organiknya ini? Kemarin 20.000. 20.000 per kilo. Begitu misalnya masyarakat kemudian dengan membantu tadi bisa mendapatkan jual lebih lagi, masih berani. Begitu ya. Kemudian berani, mungkin bisa disampaikan juga apa saja sebenarnya sih manfaat-manfaat dan kelebihan dari beras-beras organik ini agar masyarakat juga semakin melek dan mau kemudian beralih ke beras organik ya. Di samping tadi melihat mungkin masyarakat sekarang masih melihat aduh kok agak mahal, tapi ternyata juga banyak manfaat yang tersimpan di baliknya begitu. Baik, jadi memang edukasi ke kesehatan itu yang mahal, Mbak. Tidak bisa dipungkiri bahwa untuk saya itu mahal pokoknya ya. Nah, kemudian ketika ditawarkan namanya beras organik, itu jelas nanti harga, selisih harganya. Selisih harga hampir separuhnya, Mbak. 1 kilo dapat 2 kilo. Betul. Nah, memang itu segmennya harus segmen tertentu yang sudah apa ya, yang sudah mindsetnya udah kesehatan banget. Tapi kalau
masih untuk itu ya kita terkendala, makanya serapannya masih kurang. Dan apakah kemudian juga dari Taman Lestari ini, karena Bapak juga sebagai satu pendirinya begitu ya, bagaimana kemudian apakah ada upaya-upaya untuk mendukung juga mengembangkan dari pertanian organik ini begitu Pak? Apa saja yang sudah dilakukan upaya-upayanya begitu? Baik, kalau komunitas tanam lestari terus terang kita berbeda, tapi kami itu pemerhati pertanian, Mbak. Saya dulu mendirikan 8 orang, untuk mendirikan komunitas pecinta pertanian Bantul. Kita jalannya itu jalan sosial, jadi jalan podo senengnya lah gitu. Kemudian kalau terakhir-terakhir ini ya sekitar 83 orang. Terdiri ya dari PPL, ada yang dari ibu-ibu kawit, ada dari petani, ada dari praktisi, banyak di situ. Jadi kita cuman gabung hobi aja, gabung hobi. Kita udah beberapa kali penghijauan. Baik. Ya, seperti itu. Tadi kita kembali lagi ke tadi alpukat begitu ya. Ada kemudian kebun alpukat. Mungkin disampaikan juga Pak, jenis ataupun varietas alpukat apa yang saat ini paling banyak ditanam di Pundong, dan kenapa kemudian varietas tersebut yang dipilih? Kalau jenisnya itu yang Mickey Mentega itu banyak juga, aligator juga ada, dan sebagian juga nanti ada yang baru yang yang varietas baru, kluwang kalau nggak salah. Apa? Kluwang. Jadi ya, jadi agak panjang itu kayak terong tuh. Tapi bijinya tipis. Nah, itu. Yang ingin saya sampaikan Mbak, bahwa di kebun itu pupuknya ngambil dari fermentasi organik kota, sampah organik kota. Oke. Nah, darinya itu tandus, tapi bapaknya itu bisa mengkondisikan gitu. Karena bapaknya juga petugas sampah. Baik. Nah, Luar biasa begitu ya, kita bisa mengolah sampah kemudian menjadikan organik. Apakah pupuk organik ini juga menjadi salah satu kendala dalam kemudian mengembangkan pertanian organik khususnya alpukat ini, Bapak? Kalau kita kembali ke namanya organik itu ada beberapa perbedaan, Mbak. Misalnya ya, ketika pupuknya organik itu daunnya hijaunya awet. Hijaunya awet. Kemudian dia pasti lebih manis. Ya. Dia lebih tahan busuk. Kalau ketika udah matang ya, misalnya udah matang itu dia tahan busuk. Dibanding yang pakai kimia. Baik. Kalau untuk proyeksi serapan pasarnya sendiri untuk alpukat tadi begitu. Seperti apa kemudian proyeksi serapan pasar, apakah ditargetkan untuk pasar lokal di Yogyakarta atau justru juga sudah mulai merambah keluar daerah begitu? Iya, kita sampaikan bahwa kalau alpukat itu nggak ada kendalanya, Mbak. Jadi memang sudah. Itu untuk larinya ke Jakarta. Oke. Kemudian ada peti segar di lokasi sambil edukasi. Kemudian ada yang di online kan, Mbak. Kalau alpukat nggak ada kendala. Semuanya aman begitu ya. Jadi bahkan juga menjadi salah satu peluang dari agrowisata edukasi bagi pertanian masyarakat begitu ya. Justru saya ngajak investor yang hari ini menyaksikan. Ya. Nanti kita bisa kerjasama. Nanam di sana rame-rame, kemudian kita gabungkan menjadi itu, Mbak. Jadi kawasan lebih luas lagi. Oke. Lantas bagaimana juga misalnya apakah ada skema keterlibatan masyarakat ataupun pemuda setempat agar bisa menjadikan sebuah konsep agrowisata tadi dari kebun alpukat ini berbasis komunitas ataupun community based tourism begitu, Pak? Baik, jadi selama ini yang kita ketahui bahwa embrio dulunya itu kampung itu kita bantu, Mbak. Sekian ribu batang. Jadi setelah itu berkembang, dia bisa memetik hasilnya 4 tahun, 3,5 tahun. Dia terus mengembangkan sendiri, Mbak. Semakin luas gitu. Jadi kampungnya itu memang setiap rumah ada alpukat begitu ya, dan selalu kemudian tumbuh dengan subur menggunakan kemudian pupuk organik tadi juga menggunakan mengolah sampah menjadi sebuah pupuk organik begitu ya, saling bersinergi. Oke Bapak, kita akan kembali lagi ke tadi makanan-makanan khas dari Kulon Progo yang terbuat dari singkong, ini juga menjadi pundong, sorry mohon maaf. Karena ini juga dari singkong juga sehat gitu ya, mie dek dan juga mie pentil begitu. Untuk spesifikasi seperti kemudian singkong, bagaimana juga rantai pasok lokal dari petani Pundong untuk kemudian industri kuliner ini begitu, Pak? Nah, ini yang saya sampaikan, Mbak. Keprihatinan kita di pertanian singkong itu ada di sini. Jadi ketika bahan baku dibandingkan kebutuhan itu jauh nggak bisa mencukupi, Mbak. Di Pundong khususnya. Kurang ya, Mbak? Iya. Untuk singkong. Akhirnya terus terang bahan baku dari Wonosobo, Mbak. Oke. Itu kenapa Pak petani yang
kurang atau kemudian lahan atau seperti apa? Jadi gini, kawasan di Pundong itu yang bawah itu kawasan subur. Otomatis dia tanamnya tanam horti sama tanam pangan. Kayak jagung, padi, kacang tanah, kedelai dan sebagainya. Otomatis singkong itu cuma di galengan, Mbak, pematang. Dan itu direbus saja sudah kurang. Nah, ketika yang sebelah selatan, Desa Seloharjo itu agak tandus. Baik. Jadi nggak maksimal. Oke, Memang jadi kurang, kemudian Mbak. dari Wonosobo Betul. begitu ya. Kemudian mungkin bisa disampaikan juga adakah strategi-strategi khusus untuk produk-produk pertanian dari Kulon Progo ini, baik kemudian dari Bantul, sorry, mohon maaf, bisa kemudian lebih dikenal lagi di masyarakat luas begitu. Baik, saya teringat kemarin ada kunjungan dari Universitas Batu Raja. Iya. Yang bilang ke saya, tolong Medes ini segera dipatenkan. Kalau nggak mau dipatenkan, saya ambil alih ke Batu Raja. Karena Batu Raja itu ribuan hektar itu tamanan singkong semua. Wow. Nah, terus saya bilang gini, ya udah saya patenkan, tapi bahan bakunya dari Batu Raja. Kita kolaborasi dari kampus kemarin. Nah, yang jadi masalah ketika apa ya, Mbak, bahan baku, terus kemudian pas liburan-liburan itu kuat banget. Kuat banget. Jadi kadang yang bikin mie itu dia nyetoknya nyetok sagu, Mbak, nyetok tepung, bukan bahan mentah. Oke. Ya, Oke, baik. seperti itu. Kemudian Pak, apakah juga ada misalnya agenda-agenda rutin begitu ya, seperti festival pertanian misalnya, ataupun pasar tani berkala, untuk tentunya ini bisa menarik juga peminat ataupun customer ataupun wisatawan untuk berkunjung langsung ke Pundong dan juga langsung menikmati, membeli produk-produk pertanian dari Pundong ini begitu Pak? Baik, jadi kalau pemasaran Medes itu sudah terkenal banget. Setiap Medes itu pasti kalau produknya dari Pundong, tapi penjualnya mungkin bukan orang Pundong, tapi pasti dari Pundong. Kalau nggak penjualnya ya bahannya. Kemudian kita agendanya itu kemarin sudah pernah 1.000 orang makan Medes bersama. Wow, Nah, luar biasa. kemudian yang ingin saya sampaikan, Itu akan diagendakan terus-menerus atau seperti apa? Untuk meningkatkan lagi awareness terhadap kemudian makanan-makanan sehat dari Pundong ini begitu ya? baik, sekitar 3 bulan 4 bulan yang lalu namanya Waterbayan River itu juga terkenal. Nah, itu juga dihadirkan di situ. Nah, sekarang lagi booming, Mbak. Wisata sungainya tuh lagi booming. Iya. Tiap hari ribuan pengunjung. Wow. Ya. Itu bisa kemudian meningkatkan kemudian juga produk-produk pertanian Betul, dari betul. Pundong. Nah, Pak, menghadapi era digital kembali lagi ke pemasaran gitu, sejauh mana para petani ataupun pelaku UMKM di Pundong ini memanfaatkan media sosial dan juga marketplace untuk memasarkan produk-produknya sejauh ini? Ya, baik. Jadi kalau pelakunya itu mungkin usianya udah senja, tapi dia punya anak, Mbak. Ya, anaknya tuh jangan yang bagian-bagian IT-nya. Kalau pemasaran yang Medes nggak masalah. Yang masalah beras organiknya belum bisa terserap secara maksimal. Itu masih menjadi PR. Semoga ke depan masih masyarakat semakin melek terhadap makanan sehat dan kemudian serapannya semakin tinggi begitu ya. Pak, terakhir mungkin untuk harapannya Bapak dalam target jangka pendek ataupun jangka panjang yang ingin dicapai bersama penyuluh ataupun dari Taman Lestari ini seperti apa dalam misalnya 1-2 tahun ke depan terhadap pertanian di Pundong ini, Pak? Baik, terima kasih Mbak Norma untuk closing statusnya. Jadi yang pertama, kita selama makanan ini berasal dari pertanian, dunia itu masih aman. Selama bahan makanan itu dari pertanian masih aman, bukan tambang ya. Selama masih pertanian masih aman. Ya, harapan kita ada generasi muda yang bisa melanjutkan. Kemudian ada dukungan dari pemerintah, dukungan dari swasta, dukungan dari mana aja, CSR dan mana sebagainya. Bisa saling kolaborasi. Mari kita angkat bareng-bareng, karena itu potensi kita. Kebanggaan Pundong ya kebanggaan Bantul, kebanggaan Bantul ya kebanggaan Yogyakarta. Kebanggaan Yogyakarta juga kebanggaan Indonesia. Nah, mari mulai hidup sehat dari Pundong. Oke, saya sudah mulai dengan beras organik kok, Pak. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Sugeng Diono telah berpartisipasi di sini. Terima kasih banyak. Dan inilah akhir kebersamaan kita di Jogja Jelang Siang. Terima kasih Anda telah bersama kami. Selamat siang, sampai jumpa.